Gusti Maulana Putra Falah dari kelas TK 4701 dengan NIM 10103230047. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu membuktikan persamaan berikut ini dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Oke, langsung aja kita ke yang A. A aksen D plus BC aksen D plus ABC aksen sama dengan A aksen D plus ABC aksen. Di sini kita bisa menggunakan hukum distribusi menjadi BC aksen D plus A aksen D sama dengan buka kurung BC aksen plus A aksen tutup kurung D. Selanjutnya, kita bisa menggunakan hukum idempoten untuk menghilangkan BC aksen plus A aksennya ini. Oke. Hasilnya yaitu BC aksen plus A aksen sama dengan A aksen plus BC aksen. Jadi, buka kurung BC aksen plus A aksen tutup kurung D sama dengan buka kurung A aksen plus BC aksen tutup kurung D. Dan itu membuktikan bahwa A aksen D plus BC aksen D plus ABC aksen sama dengan A aksen D plus ABC aksen dapat kita buktikan menggunakan hukum aljabar boolean. Oke, selanjutnya yang B. Buka kurung A aksen plus D tutup kurung, buka kurung B plus C aksen plus D tutup kurung, buka kurung A plus B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A aksen plus D tutup kurung, buka kurung A plus B plus C aksen tutup kurung. Oke, di sini kita bisa menggunakan hukum De Morgan's atau De Morgan's Law di sini ya. Jadi buka kurung B plus C aksen plus D tutup kurung sama dengan buka kurung B plus C aksen tutup kurung aksen D aksen. Jadi persamaan kita menjadi buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung B plus C aksen plus D tutup kurung buka kurung A plus B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung A plus B plus C aksen tutup kurung D aksen. Sekarang kita bisa menggunakan hukum distribusi untuk menggabungkan buka kurung A aksen plus D tutup kurung dan buka kurung A plus B plus C aksen. Jadi buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung A plus B plus C aksen tutup kurung D aksen sama dengan A sama dengan buka kurung A aksen A plus A aksen B plus A aksen C aksen plus DA plus DB plus DC aksen tutup kurung D aksen. Kita tahu bahwa A aksen A sama dengan 0 karena sebuah variabel dan negasinya tidak dapat bersama-sama. Jadi A aksen B plus A aksen C aksen sama dengan A aksen buka kurung B plus C aksen tutup kurung sama dengan A aksen. Karena hukum absorpsi dan DB plus DC aksen sama dengan D buka kurung B plus C aksen tutup kurung sama dengan D karena hukum absorpsi ya. Jadi kita dapat menyederhanakan persamaannya menjadi buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung B plus C aksen plus D tutup kurung buka kurung A plus B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung A aksen plus D tutup kurung D aksen
sama dengan A aksen, D aksen. Jadi kita telah membuktikan bahwa buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung B plus C aksen plus D tutup kurung buka kurung A plus B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A aksen plus D tutup kurung buka kurung A plus B plus C aksen tutup kurung itu menggunakan hukum aljabar boolean. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu menyederhanakan kedua fungsi tersebut secara aljabar. Jadi di sini hasilnya seperti ini. Jadi setelah disederhanakan menjadi F kurung buka A B C D kurung tutup sama dengan ABD kurung buka C aksen tambah B aksen C tambah C tambah B aksen tambah C tambah C aksen kurung tutup. Dan yang kedua itu setelah disederhanakan hasilnya menjadi F ABC sama dengan B kurung buka A tambah C kurung tutup kurung buka lagi A aksen B aksen tambah C kurung tutup. Ini sebelum penyederhanaan 6 literal, dan setelah penyederhanaan 5 literal. Sebelum penyederhanaan yang kedua tuh 9 literal, setelah penyederhanaan 7 literal. Dalam kedua kasus jumlah literal berkurang setelah penyederhanaan. Dan ini fungsi yang pertama. Nomor untuk yang B, membuat gerbang logika poin I dan I2 menggunakan gerbang not, and, dan or. Ini gerbang logikanya. C-nya diwakili oleh not, B aksen C diwakili oleh N, C tambah B aksen C aksen diwakili oleh OR, ABD diwakili oleh N. Jadi memerlukan gerbang not and OR. Setelah penyederhanaan yang kedua itu menjadi F ABC sama dengan BA tambah C aksen A aksen B aksen tambah C. Jadi di sini B itu diwakili oleh identitas. Jadi langsung menghubungkan pada input B-nya. Kalau A tambah C diwakili oleh OR, terus A aksen B aksen tambah C diwakili oleh OR. Jadi memerlukan gerbang OR dan identitas langsung menghubungkan input B. Dan yang terakhir itu yang C, membuat gerbang logika setelah penyederhanaan untuk poin I, tetapi menggunakan satu gerbang saja, yaitu NaN. Fungsi I setelah penyederhanaan itu adalah F ABC sama dengan ABD C aksen tambah B aksen tambah C tambah C tambah B aksen C aksen not C dapat diwakili oleh dua gerbang NaN yang terhubung dari seri C atau seri C aksen sama dengan C NaN C N BC dapat diwakili oleh B aksen tambah B aksen NaN C, or C tambah B aksen C aksen dapat diwakili oleh C aksen NaN B aksen C aksen sama dengan C NaN C B
B aksen sama dengan B nan B aksen. N ABD dapat diwakili oleh A nan B nan D. Jadi dengan menggunakan gerbang nan kita dapat merepresentasikan fungsi I setelah penyederhanaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatah Hidayatullah dari TK 4701 dengan NIM 101032300039 akan menjelaskan tugas logmat nomor 3, yaitu ambil angka-angka dari nama kelas Anda lalu urutkan dari angka terkecil. Misal kelas TK 4701 berarti himpunan angka-angkanya adalah 0147. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam fungsi f a, b, c 0147. Poin nomor A, tulis persamaan aljabar secara lengkap dari fungsi boolean tersebut. Fungsi boolean dari A, B, C sigma 0147 dapat ditulis sebagai M0 di sini bisa dilihat dari tabel. X-nya, Y-Z-nya bisa diganti sama A, B, C, jadi 0, 0, 0. Jadi M0-nya 0. Terus M1-nya bisa dilihat di tabel 0, 0, 1. Kemudian ada M4. M4 itu 1, 0, 0. Kemudian M7 itu 1, 1, 1. Itu adalah persamaan aljabar booleannya. Yang nomor 2 yaitu sederhanakan persamaan dari poin A. Disederhanakan pakai cara aljabar boolean, yaitu dengan yang ada sama itu dihilangin. Kan ini A aksen, B aksen. Ini A aksen, B aksen. Kemudian di sini ada C aksen. Jadi bisa disatuin jadi A aksen, B aksen dalam kurung C plus C aksen. Ditambah A, di sini ada A, di sini juga ada A. Terus yang beda itu cuma B aksen sama C aksennya. Jadi digabungin. Terus nanti jadi hilang. Jadi A aksen, B aksen plus A. Jadi ini bentuk paling sederhananya. Kalau penyederhanaan pakai peta Carnot, di sini kan ada hasil dari aljabar booleannya. Di 0, 0, 0, 0, 0 itu berarti M0. Terus ada di sini 0, 0, 1 berarti M1. Terus ada 1, 0, 0 jadi M4. Terus ada 1, 1, 1 yaitu M7. Ini bisa dilihat yang sejajar itu ada 0, 0, 0 sama 0, 0, 1. Ini ntar dikotakin. Dapatnya ini. Terus hasil dari ini kan ada 1, ini juga 1. Jadi dikotakin juga. Hasilnya juga 0, 0. Jadi F A aksen, B aksen, plus B aksen, C aksen. B aksen, C aksen itu dari sini. Ini B aksen, C aksen, 0, 0. A aksen, B aksennya dari sini. Ini kan A aksen. B aksennya itu dari sini. Ya dari sini. Ini kan B aksen, C aksen, sama B aksen, sama C. Karena C-nya ini ada 0, di sini ada 1 juga. Jadi C-nya dihilangin. Terus ke poin nomor C, gambarkan menggunakan logic gate di circuit first. Ini kan ada A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, C aksen. A aksen itu berarti A masuk ke gerbang NOT, jadi A aksen masuk.
ke gerbang N. Nanti hasilnya, hasil A aksen, B aksen, A aksen, masuk ke gerbang OR. Terus yang kedua ada A aksen, B aksen, C. Sama kayak tadi, cuman bedanya di C-nya langsung dari sininya. A, B aksen, C aksen itu dari di sini dari A aksen, B aksen masuk ke si AND gate-nya. Terus yang terakhir A, B, C langsung dari A, B, C langsung ke AND gate-nya. Terus hasilnya langsung ditambahin jadi ini di sini di akhir. Lampu ini sebagai A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B, C. Terus yang poin nomor D, buat gerbang logika untuk poin B. Jadi hasil penyederhanaan menggunakan peta Carnot, dapatnya kan F sama dengan A aksen, B aksen, plus B aksen, C aksen. Langsung aja ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Semuanya kan ada aksennya, jadi langsung masuk dulu ke gerbang NOT. Hasilnya ini. Terus yang hasil penyederhanaan menggunakan aljabar boolean. Ini sebagai A, ini sebagai B, nggak ada C. Aksen, B aksen, dikaliin, hasilnya di sini, ditambahin sama A. Terus kalau bentuk kanonik dari SOP, sum of production, itu tuh yang dari nomor 1. Itu bentuk kanoniknya. Sama aja. Terus kalau bentuk POS-nya, tinggal dibalikin aja. Yang aksen jadi aksen. Terus yang kali jadi tambah, yang tambah jadi kali. Semuanya dibalikin. Jadi A tambah B tambah C dikali A tambah B tambah C aksen tambah B aksen ditambah C aksen dikali A aksen tambah B aksen ditambah C. Itu bentuk yang pertama, yang paling sederhana. Kemudian bentuk yang sudah sederhana, bentuk kanoniknya yang hasil penyederhanaan tadi. Kalau bentuk kanoniknya tinggal dibalikin. Jadi A tambah B dikali A aksen. Perkenalkan, nama saya Noval Alif Abian. Saya dari TK 4701 dengan NIM 1010 32 3032. Akan menjelaskan nomor 4. Perhatikan tabel kebenaran berikut ini di mana X menyatakan kondisi don't care. A. Sederhanakan fungsi boolean yang dibentuk oleh tabel di atas dengan menggunakan peta Karnaugh. Nah, di sini kita sudah diketahui tabel kebenarannya. Kemudian kita membuat peta Karnaugh. Nah, cara membuat peta Karnaugh yaitu variabel AB dan variabel AC ini disejarkan dengan tabel yang di sini. Jadi 00, 01, 11 dan 10. Nah, kemudian cara pengisiannya adalah kita cari AB yang 00. Misalkan di sini ada A0, B0 dan di sini C0, D0. Nah, kemudian hasilnya adalah 1. Nah, di sini diisi 1 dan seterusnya. Nah, untuk 0 itu menyatakan max term atau M besar X dan 1 itu menyatakan min term atau M kecil X. X adalah nomor tabel. Nah, dengan cara pembuatan peta Carnot ini, kita menentukannya dengan 2 pangkat N, dengan N itu jumlah variabel. Nah, di sini juga variabelnya adalah 4, sehingga 2 pangkat 4 adalah 16. Tabel yang nilainya tidak pernah terjadi atau kondisi don't care, nilainya itu bisa 1 atau 0. Nah, gitu.
Kemudian lanjut yang B. Gambarkan gerbang logika menggunakan 3 gerbang NOT, AND, dan OR. Nah, dari peta Karnaugh tadi, kita akan membuat grouping. Dengan grouping, kita bisa merangkai fungsinya. Nah, X don't care dianggap 1 atau SOP atau min-term. Nah, di sini kita dapat yang grouping yang biru itu adalah B aksen dan D aksen. Yang C itu adalah C dan yang merah adalah A. Nah, cara pembacanya adalah misalkan salah satu ya, yang A ini yang berwarna merah. Caranya adalah kita lihat A, yaitu nilainya 1 dan 1. Dan di sini pasti nilainya juga 1 dan 1. Dan B itu memiliki 2 angka, jadi 1 dan 0. Nah, ini bisa istilahnya kita coret. Jadi 1 dan 0 kita coret, sehingga B-nya hilang, sehingga sisanya adalah A. Sama seperti yang lainnya. Kemudian kita dapat rangkaiannya adalah F, A, B, C, D sama dengan A tambah B aksen D aksen plus C. Kemudian ini adalah gerbang logikanya. Nah, jadi A itu adalah A, maka A langsung menuju ke OR. Kemudian B adalah kita harus mengubahnya menjadi B aksen dengan gerbang NOT. D juga kita harus mengubahnya dengan NOT, gerbang NOT menjadi D aksen. Kemudian B aksen dan D aksen ini dijumlahkan menggunakan gerbang N sehingga didapatkan B aksen dan D aksen. Kemudian C itu bisa langsung saja ke gerbang OR sehingga pada gerbang OR terdapat nilai A, B aksen, D aksen, dan C sehingga outputnya adalah A tambah B aksen, D aksen plus C. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.